Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina rahmatak. Waj'alna minal ulama'il amilin birahmatika ya arhamar rahimin. قال سيدنا الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه والمسلمين وعلوم الصالحين في الدارين آمين. Halaman berapa? Ya bunayya ittaqillaha wa la tara an-nasa annaka takhsha liyukrimuka bidzalika wa qalbuka fajir. Wahai anakku, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tarah, tanpa ya itu ya. Nah di sini la nahi. Wala taran nas, dan jangan kamu melihat akan manusia. Annaka takhsha, wala turin nas, dan jangan memperlihatkan kamu akan manusia. Annaka takhsha, akan sungguhnya kamu, yaitu takwa kamu. Liukrimuka, karena supaya memuliakan an-nas padamu, bidzalika, dengan itu, al-khasyah, wa qalbuka fajir, hal adapun hatimu yaitu curang, maksiat, berdosa. Kata beliau ini, wahai anakku, hati-hati, kamu itu jangan memperlihatkan ketakwaanmu kepada orang lain supaya mereka memuliakanmu, padahal hati kamu itu tidak takwa. Takutlah kamu kepada Allah dalam masalah itu. Ya bunayya, ma nazimtu ala samti qattu, aku tidak menyesal ala samti, atas diam qattu sama sekali. Ketika kita berkumpul dengan orang banyak, ketika kita banyak diam, kita tidak akan pernah menyesal. Fa innal kalama idza kana min fiddah kana as-sukutu min dhahab. Maka sesungguhnya perkataan, yaitu apabila ada kalam yaitu dari perak, maka ada apa diam yaitu dari emas. Ya bunayya i'tazil asy-syarra kaima ya'taziluka. Wahai anakku, menjauhlah akan kejahatan, artinya minasyarr. Kaima ya'taziluka, supaya menjauh asyarr kepadamu. Fa inna syarra li syarri khuliq, maka sungguhnya kejahatan akan kejahatan yaitu dicipta, ya, asyarr. Artinya mutatabbi'ani, asyarr li syarr yatatabba'u ba'duhu ba'dha. Hendaknya kita menjauh dari kejahatan, karena kalau kita mendekat kejahatan, mendekatnya itu sudah jahat dan terjadi jahat nanti, berarti jadi dua sudah. Kalau nanti terjadi kejahatannya, akan mengundang kejahatan-kejahatan lain. Fa inna syarra li syarri khuliq. Jadi kalau kita ingat cerita waktu kecil kita itu tentang yang namanya Kiai Barsiso,
tersisa itu diumpan dengan khamr supaya penyakitnya itu sembuh. Ketika mabuk, dia disuruh menghamili. Ketika menghamili, hamil, lahir anak dari perbuatan kejinya itu, dibisiki lagi supaya anak itu dibunuh. Kemudian ibunya juga dibunuh. Li'anna syarra lisyarri khuliq. Jadi kita harus berusaha jauh dari semua bentuk kejahatan. Sedangkan khamr itu sendiri ummus syurur atau ummus syarr atau ummus sayyi'at. Sabu-sabu itu adalah pangkal dari banyak kejahatan. Kalau kita laki-laki hendaknya lebih kuat menjauh dari sabu-sabu dan menjaga orang-orang yang kita cintai supaya tidak terjerumus kepada sabu-sabu. Kalau kalian perempuan, maka hendaknya sehalus mungkin bisa menjaga orang-orang yang kalian cintai itu supaya jauh dari sabu-sabu. Perempuan itu mudah ditipu. Kasih permen, perempuan itu kan senangnya permen. Kasih permen ternyata mabuk nanti. Jangan mau dikasih permen tanpa merek yang kita tahu. Ya, permen nyaman, permen nyaman. Kita lihat orangnya dulu. Apalagi kalian perempuan itu mencintai seseorang. Kalau kalian mencintai seseorang, apalagi yang masih perawan, hati-hati dengan pemberiannya. Umpan-umpan yang diberikan kepada kalian semuanya adalah racun, kecuali bekal. Tapi bekal tunangan yang tidak melampaui batas. Artinya tidak bawa ke sana, tidak bawa kemari, tidak bawa. Kalau kalian sampai mau, walaupun kalian punya tunangan, kalaupun dengan tunangannya sendiri, mau diajak ke sana berduaan, hati-hati. Semua pemberiannya adalah racun. Kalau kita tidak betul-betul tahu apa yang diberikan itu, jangan makan. Setan itu pintar di dalam mengecoh kita itu. Coba kompas aku. Ya bunayya, apalagi sudah menjadi istri, jangan mau suaminya itu kalau ya nyaman deh, minuman deh nyaman tuh seger, saya berjemput akobu, jangan mau. Minuman apa? Jadi isinya lembir, jadi isinya macam enggak jadi petawa yang ketang macam Allah, berarti itu benar. Ini harus cerdas. Tahu ya kalau orang-orang ini mak nyaman deh orangnya aja maunya pas kok takut. Jadi kita itu harus cerdas. Ya bunayya ya'ti 'alan nasi zamanun la tuqirru fihi 'ainu halim. Akan datang atas manusia apa satu zaman la taqirru fihi ainu halimin, yang tak sejuk film ya zaman apa matanya orang yang halim. Orang-orang yang sudah lembut itu sudah menjadi gelisah karena perubahan zaman yang sangat cepat dari yang baik akan yang tidak baik. Ya bunayya ikhtaril majalisa ala ainik, pilihlah akan majlis-majlis tempat yang akan kita jadikan untuk duduk bersama. Ala ainik, di atas matamu. Fa idza ra'aital julusa yadhkuruna fihi Allah, maka apabila melihat kamu akan orang-orang yang duduk, yadhkuruna alaih, berzikir julasa, fihi, di dalam majlis Allah, akan Allah Azza wa Jal, majlis ma'ahum, maka duduklah beserta mereka. Fa innaka,
In taku aliman, maka sungguhnya kamu, yaitu jika ada kamu yaitu alim, yanfa'ka ilmuk, maka bermanfaat kepadamu apa ilmumu. Wa in taku ghabbiyan, dan jika ada kamu yaitu ghabiyan, yaitu bodoh, ghabiyan yaitu bodoh, yu'allimuka, maka mengajari mereka kepadamu. Wa iyyat Allahu alaihim, wa iyyat Allahu alaihim birahmatin tusibka ma'ahum, dan jika melihat Allah atas mereka, julasa birahmatin, dengan rahmatnya, tusibka, maka mendapatkan rahmat kepadamu, ma'ahum, beserta mereka. Jadi kita dihimbau oleh beliau supaya memilih di mana kita akan berkumpul, di mana kita akan duduk bersama. Caranya gampang, mudah. Ketika di tempat duduk itu gemar berzikir kepada Allah, duduk. Kalau kamu alim, maka di situ kamu diperlukan. Kalau kamu bodoh, maka di situ kamu akan diajari. Kalau kamu ketika duduk di sana ketika kamu duduk di sana, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada mereka, maka kamu akan dapat juga. Ya bunayya la tajlis fil majlis, jangan kamu duduk di majlis allazi la yuzkarullahu azza wa jalla fi, yang tidak disebut siapa Allah azza wa jalla fi dunia majlis. Jangan duduk di tempat yang di tempat itu tidak ada zikir sama sekali. Fa in taku aliman la yanfa'uka ilmuk, maka jika ada kamu yaitu orang alim, maka tak bermanfaat kepadamu apa ilmu. Kamu walaupun alim, kalau duduk salah tempat duduk, tidak akan manfaat ilmunya, karena orang itu tak butuh ilmu. Tapi dah tu tempat dengan rumah mereka. Lu kerja dengan bina orang buka pengajian, baik kocak. Benar. Ini tempat apa? Ada mencos dulu. Kau ini takut kebian, izitu keghabatan, dan jika ada kamu yaitu bodoh, maka menambah mereka kepadamu akan kebodohan. Jangan bodoh mas. Bahasan baju harus tak ngerti kok kan? Mau juga tujuan nak kena ngotis itu tak ngerti. Wa yattali'illahu alaihim, dan jika melihat siapa Allah atas mereka, alaihim, atas mereka, ba'da dalika, sudah itu, bisakhatin, dengan marah, yusibka ma'ahum, maka mendapatkan sakhat kepadamu, ma'ahum, beserta mereka. Ya bunayya kun kaman la yabtaghi mahmadan nas wa la yaksibu madmatahum fa nafsuhu anhum fi ghinan. Ini kok apa nafsuhu wan nasu minhu fi rah. Oh ya, beriman. Kun, jadilah kamu kawan, yaitu seperti orang, la yaqtami, yang tak mencari, man mahmadatan nas, akan pujian manusia, wala yaksibu madmatahum, dan tidak sama maknanya itu, tidak berbuat sesuatu, maksudnya makna, dan tidak berbuat man akan mencela mereka. Fanafsuhu anhum, maka adapun dirinya man anhum dari mereka, fi binan, yaitu di dalam cukup, wan nasu minhu fi rahah,
Adapun manusia minul iman fi roha, yaitu di dalam senang. Jadi ketika seseorang berbuat baik bukan karena manusia dan tidak suka mencela manusia, orang seperti itu akan selamat dari celaan manusia. Walaupun dipuji, dia tidak senang. Ketika dia tidak senang, maka ke depan dia tidak akan mencari pujian. Sedangkan orang lain dari orang seperti itu senang, karena mereka akan merasa selamat dari celaan-celaan dia, karena dia itu tidak suka mencela orang lain. Ya bunayya innal hikmata ajlasatil masakin majalisal muluk. Sesungguhnya hikmah, saya akan press maknanya hikmah ini di sini, ilmu. Sesungguhnya ilmu, hikmah itu ada yang memberi makna ilmu. Ajlasat yaitu mendudukkan hikmah. Al-masakin akan orang-orang miskin, majalisal muluk akan tempatnya raja-raja. Orang tak andi napa, orang miskin, pas andi kelebihan, maka ketika bersama orang-orang besar dia pasti didudukkan di antara mereka. Hikmah. Kalau di Indonesia mulai zaman dulu itu pujangga, nanti seorang pujangga itu tidak ada yang kaya. Sulit cari pujangga yang kaya. Kalau ada pujangga yang kaya, berarti ini jangan-jangan cari kekayaan dari syair-syairnya. Rata-rata pujangga itu lepas dari dunia. Tapi ketika ada perkumpulan raja-raja, dia itu diberikan kursi tersendiri karena dibutuhkan hikmah-hikmahnya, kata-kata mutiaranya. Ya bunayya la tata'allam ma lam ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam. Jangan belajar kamu ma la ta'lamu, akan perkara yang tak tahu kamu, hatta ta'mala, sampai atau sehingga mengamalkan kamu bima ta'lamu, dengan perkara yang tahu kamu. Ini anjuran supaya setiap kita mengetahui ilmu, kita mengamalkan. Kemudian belajar lagi. Kata beliau, "Andremon kita yang malaki si beri roh, ceklun ngaji bro doa malaki orang boleh." Jadi himbauan ini bukan himbauan supaya tidak mengaji. Ini himbauan supaya apa yang telah didapatkan supaya diamalkan. Ini jangan dipelintir, maknanya seperti ini. Saya baca pelintir kuat, benda yang malaki ngepi oleh ngaji. Ya saya malaki, saya sempat malaki, sudah sempat pada rumah. Boh, ada kursi terlalu mana aku mana ngaji mungkin kita yang malaki diberi. Nah. Dalam apa namanya kata ulama itu ada dua kewajiban bagi kita ini, belajar, mengamalkan. Dua-duanya sama-sama wajib. Ketika kita belajar tidak diamalkan, jatuh satu kewajiban. Ketika dua-duanya sama-sama ditinggal, maka dua kewajiban belum terlaksanakan. Ilmu itu kalau sudah masuk pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Minimal kepada pikiran kita. Minimal kepada pikiran kita. Kalau sudah masuk, ilmunya itu sudah masuk, artinya menambah pikiran itu cerdas. Seorang ulama Yaman itu bercerita di kitab Ad-Durrus Thamin itu, Iblis itu pernah ditanya oleh seorang wali. Iblis,
Kamu itu paling benci sama siapa? Paling berat menghadapi? Ya sama orang alim. Kata ulama itu, orang alim sekarang itu nakal-nakal. Walaupun nakal saya paling benci. Paling berat saya walaupun nakal itu, orang alim itu. Kok bisa? Iya. Tidak percaya? Ayo besok ikut. Saya akan tunjukkan betapa mudahnya orang yang ahli ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu untuk digelincirkan, untuk disesatkan daripada orang alim walaupun dia nakalnya luar biasa. Pas waktu Qailulah, Iblis mengajak orang wali itu ke rumahnya, orang yang selalu ibadah bertirakat tapi tidak punya ilmu. Biasa disebut siapa? Abid. Orang yang rajin ibadah tapi tidak punya ilmu. Pas Qailulah diketuk sama Iblis. Duke, kamu nunggu di sini ke? Abas kok dari Iblis. Yes. Maka Timon orang wali tak takut Iblis. Tak takut kesindetin buat orang wali. Mun buat mun lalai ropok ini bukan lurus Mas. Allah. Tidak sebenarnya. Wah, atas kiri saja. Ya. Tok. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Ajo. Waalaikumsalam. Saya lagi. Ada Jibril. Saya Jibril. Langsung keluar. Jibril autur. Iblis, setan menjauh. Kemudian keluar si Abid ini keluar, dicari-cari. Ayo Jibril. Bosan. Bingung dia. Setan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Nah, kamu bingung ke? Tadi malaikat Jibril tadi datang itu tidak tahu saya terlambat saya ini di mana ini? Saya terlambat saya. Dia naik lagi ke langit dia. Dia kan pernah pakai. Waktu kau itulah. Apa aja boleh? Sholat boleh tak buang. Oh, mungkin. Menoreh ahli ibadah seperti sambian itu tenang saja. Nanti datang lagi Jibril itu. Kau coba boleh ya. Oh, amin. Oke. Boleh di muskil kan ada habis kesambian. Dalam apa? Ada dalam Al-Quran itu kalimat hatta yalijal jamalu fi sambil khiyar. Sehingga masuk onta itu di lubang jarum. Oh, kiki beda-beda. Ingat engki. Dengan macam masuk onta kalau bagi jarum ke. Mata ngerti guna ketemu Gusti Allah. Jangan saya ambil. Kiki. Tarik tak ngerti gini guna ketemu macam ni kan. Cuma onta aja tak ada gini kan guna. Pas guna mangkal Al-Quran ni kan. Tarik kiki. Pas kiki melolong. Oh, okay. Jika pikiran kiki ke, bulan gitu ke. Kelakong Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau Assalamualaikum ni jadi. Jangan jago dari Kristen punya Assalamualaikum. Ikan dia. Boleh. Mau jangan dia ini. Terus ke? Iya dah ya. Lakon rokok ke? Buat orang alim nakal ke? Oh ya. Norok. Pas waktu Qailulah lagi. Masuk. Assalamualaikum. Tok. Tak jawab. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, saya lah. Ada Jibril. Oh, perempuannya. Orang ajar. Tak kira aja. Keluar, nyambil si tongkat. Ini maju Jibril, saya kata Jibril, tongkat aja ada buat saya. Ada setan bisa hilang. Datang setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pola buat di sini Jibril.
bubut terge gula bulan ke apa bagaimana anu ke nah apa ke apa tu kelembian ini pada setan tangan kok gitu terus apa dokter kepala itu dah pangit dengar aku kena aja aku tu itu dari konten tu berkecil nabi itu kalau ada bahan dia kan menurut toko ilmu lagi ni pada tamu habis dia nomor toko ilmu lari istirahat sama aja biasa dimulai nomor 2 ya pada nomor apa sebenarnya saya nomor 2 sebut kanjeng Nabi pernah sebut tak datang seseorang ke waktu toko ilmu lah kecuali jenis setan tu jadi mentera tahu dan setan mau bantu je namun kata kok toko ilmu lah terus kan bayi jenis tak kena Jibril pas kau ke Jibril ada Jibril itu enggak ada Jibril dengan kau ya bahaya apa yang teman-teman aku kan bercerita paham dulu kan hatta yang jadi merupi sambil kias ya ilmu Al-Quran apa juga paham apa sih ki ontak soal ini kalau bagi seru bergus di Allah apa dia oh makai benda ada soal lagi bisa ikut lo bagi seru apa aja ontak begini masuk bisa makanya tuh nyari bisa balik gini bisa apa aja inna Allah ala kulli syai'in qadir kemarin mereka betul kan Riona oke kan kau ke baca kan jangan dia dan oke bener mainnya kita bener yang ada lagi mikir nak kalau bener itu janda juga kayaknya juga orang sebelum cukup pas kemudian datang Kak Dito keres dari tujuh sambian tujuh sih pun saya share saja belum mereka Jibril apa mereka Jibril orang yang bikin mereka mereka Jibril yang wahyu lauku ini orang wendir kan begini aja teman benih mak air kan begini dia mak air mau cakap gula erawin puju kan bila dah waiwa terus dia lagi engkau apa orang nak innalillahi wa inna ilaihi puju ni dah orang pasir sambian engkau puju berenjong apa nak innalillahi wa engkau puju berenjong abri apa sambian abri apa nama bentuk socah kamu sudah nikah saya pun jual gitu pun mau nikah wah dia jangan terus sakit mensajian mereka tahu ni mengakhiri ke hari ke wih ya sudah ya budaya innaka mundu nazalta ila dunya istadbartaha wastaqbalatil akhirah fadari anta ilaiha tasiru aqraba fadarun anta ilaiha tasir aqrab min darin anta anha tartahil. Sesungguhnya kamu wahai anakku, sesungguhnya kamu mundu nazalta ila dunya, semenjak masuk kamu ke dunia, artinya toron mau masuk, cepat masuk ke rumah. Nazal itu bisa makna toron, masuk, keluar bisa. Semenjak kamu keluar ke dunia, makna sebalik kan. Istadbartaha, maka istadbartaha, maka membelakangi kamu akan dunia. Cong, mulai keluar ke dunia dia. Beten kau tu sadar
bahwa kamu tiap hari membelakangi dunia itu artinya meninggalkan dunia itu semakin jauh. Ketika Bu An-Nazilna Arjo, Bu An-Nazilna ke timur, artinya tempat lahir Bu An-Nazilna dunia semakin jauh dengan kamu. Artinya akan kamu tinggalkan. Luar biasa. Fadarun anta ilaiha, maka adapun rumah yang adapun kamu ilaiha kepada dar tasiru, yaitu menuju atau berjalan, rumah yang kamu tuju itu aqrabu, yaitu lebih dekat, min darin, dari rumah, anta yang adapun kamu anha dari dar tartahil, yaitu pergi, berencong ke akhirat ini lebih semak eten pengkatunya sebenarnya benar kan Allah ada lima ini nona kan saya sampai tas penglabang dia nyaman dari bas ngai menolong ya bunayya wahai anakku awwid lisanaka ay yaqula Allahumma ighfirli fa inna lillahi sa'atin la yuraddu fiha ad-du'a. Awwid lisanak, apa awwid itu? Makna asalnya menggantikan, artinya apa namanya? Terus meneruslah, bukan, tak cocok. Awwid lisanak. Mengulang. Dah. Iya sama, maknanya sama gitu. Mengulang-ulang. Awwid lisanak artinya bikin lisan kamu itu selalu mengulang-ulang. Ayyakula akan awwid lisanak malik asambian kan yang Madura. Mengulang-ulanglah kamu kesian. Maksud apa saya duduk maksudnya. Mencabut turun nyaman. Malik asambian atau lisanak akan cila asambian. Dan cila ada suruh alik-balik menolong, ilik beli menolong, ayyakula akan pengucap siapa nyaman dia. Lisan akan lafaz Allahumma ighfirli. Mara contoh jadi contoh pa istighfar menolong contoh ni sana bagi contoh. Cebuang bu istighfar astagfirullahaladzim. Fa inna lillahi sa'atin, maka sungguhnya yaitu bagi Allah sa'atin apa beberapa saat, yaitu saat-saat tertentu. Sa'atin apa saat-saat tertentu, la yuraddu fiha doa, yang tidak ditolak dalam saat apa doa. Kamu itu, lisan kamu itu harus selalu beristighfar kepada Allah, karena kamu tak tahu kapan Allah akan mengambil dan menerima istighfarmu, sedangkan Allah mempunyai saat-saat tertentu di mana di saat itu doa tidak ditolak. Makanya dalam bab Ramadan Lailatul Qadar, hakikatnya tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar itu akan turun, akan terjadi, kecuali diketahui sesudah Lailatul Qadar itu sendiri, karena ada seorang wali yang sudah melihatnya. Kalau sebelum terjadi tidak diketahui. Apa hikmahnya? Kenapa Allah mensamarkan Lailatul Qadar itu kepada semua orang? Bahkan Nabi SAW mengatakan, carilah Lailatul Qadar di Ashurul Awakhir Ramadan, dalam sebagian riwayat di malam-malam ganjilnya. Carilah, faltamisu, carilah, artinya tidak menentukan, tidak memastikan itu Nabi SAW. Kenapa? Supaya kita beribadah di semua Ramadan, lebih-lebih di malam-malam ganjilnya Ashurul Awakhir. Kalau ditentukan, oh ini menurut hitungan
malam tanggal 21 ini adalah apa? Lailatul Qadar. Ia pengen trengkel dulu sebentar. Malam tanggal selekor jemuk mulai tanggal 20 mulai jemuk. Sama aja tak tendung mereka. Mari kita tendung boleh. Ini rahasianya sama seperti hari Jumat. Ketika di dalam hadis diterangkan inna lillahi sa'atan yustajabu fiha ad-du'a fi yaumil jum'ah. Allah SWT mempunyai saat-saat tertentu di hari Jumat dan malamnya, di mana di saat itu doa tidak ditolak sama sekali. Kapan itu? Ikhtilaf ulama. Bada syadabu yani qabla al-maghrib, yani qabla ghurub asy-syams, bada syadabu ba'da salat al-fajr, bada syadabu waqt خاتب جالس في المنبر بين الخطبتين بدأ يعرف يعني في وقت السحر macam-macam. Jadi banyak tahu, mereka bingung. Tak mau bingung. Dia mengajar. Ibadah ibadah berapa sejalan dengan Jumat. Sama dengan ini. Ketika kita selalu beristighfar tak buang-buang, maka di antara istighfar kita yang dibaca akan bertepatan dengan waktu la yuraddu fihi du'a, di mana di waktu itu tidak ditolak doa-doa kita. Ya pasti saya emang. Ketika sekolah dua istighfar terima, saya baca ayat buat norok kapi mas, norok kapi. Sama dengan apa namanya sabda Nabi SAW ketika seorang sahabat datang, ya Rasulullah, syariat ini semakin lama semakin berat ya Rasul, karena bertambah terus. Mungkin sahabat itu mengikuti dari awal, mungkin masuk Islam berawal, ya ada tambah lah, mari sholat pas saja, mari pasal, mari hari. Semakin lama bertambah ini ya Rasul. Coba alimni, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku suatu amalan yang tak berat-berat banget lah, yang santai tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga banyak, tidak membutuhkan pengorbanan. La yazalu lisanuka la tazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Bikin lisan kamu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nyaman nanti. Nyaman mana dikira dulu, nyaman. Tak susah bukan. Tentang udah saya dapat udah borok, tahu bahasa saya. Apa macam mana? Wah macam mana kok janji-janji. Itu nak tahu. Berat. Oh sebelum tahu bahasa saya kok. Ya pasti lagi. Pai kau kalau nak pilih tentang itu, rupanya macam. Ya aduh lah. Bila tak tidur. Saya minum kopi, memperlu saya ambil apa sah. Bukan tahu tapi jangan kopi. Ada yang saya berjemput pakai seorang orang. Orang yang portak kopi itu bukan tahu. Ya bunayya iyyaka wad-dain fa innahu dhullun bin-nahari wa hammun bil-lail. Takutlah kamu akan hutang, fa innahu maka sungguhnya ad-dain dhullun yaitu kehinaan bin-nahari di siang hari, wa hammun dan kesedihan bil-lail di malam hari. Ya mun bisa jauh tak, mun tak bisa tahu tangan dia. Kalau bisa jangan berhutang. Kalau sudah darurat baru berhutang. Nabi SAW juga pernah menggadaikan baju besinya dan tidak ditebus kecuali sesudah beliau wafat. Jadi usaha seperti itu. Pastinya ada, cuman kita ini dihimbau oleh Sayyidina Luqman kalau tidak darurat jangan berhutang karena jadi pikiran. Ada enggak darurat? Utang belum. Bahaya aja. Tak perlu.
Kamu itu kok ngutang terus sih? Baru kan kaya. Mau utang itu tentang hobi. Bahaya. Pak, hobi ngutang kan. Nah, ada bahaya celaka. Ya bunayya urjullaha raja'an la yujri'uka ala ma'siyah wa khafillaha khawfan la yu'yisuka min rahmatih. Urjullaha raja'an, berharaplah kamu kepada Allah dengan berharap la yujri'uka, yang tidak membuat berani raja kepadamu ala maksiyah, atas maksiat. Ini arti sebuah keseimbangan. Wa khafillah, dan takutlah kamu kepada Allah. Khauf, ini khaufan ya, khaufan dengan takut, la yu'yisuka min rahmatih, yang tidak membuat putus asa, khauf, kepadamu min rahmatih, dari rahmatnya Allah. Ini keseimbangan. Kita tahu bahwa sayap besar untuk terbang kepada Allah yaitu al-khauf wal raja. Kalau bahasanya Habib Zain itu al-khauf wal raja janahan yatiru bihi man 'abdu ila rabbih. Khauf dan raja itu dua sayap yang bisa membuat seorang hamba terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini raja mengharap rahmat Allah. Mengharap rahmat Allah artinya ketika kita naudzubillah terjerumus ke dalam dosa, maka kita tidak putus asa karena di situ masih ada raja. Insya Allah dimaafkan. Saya akan tobat betul-betul. Tapi raja itu jangan sampai membuat berani kita untuk berbuat maksiat. Tenanglah, bukan maksiat menolak. Tenang, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Tenang. Sebentar la ilaha illallah, cakap ini, bukan masuk suara. Maka la ilaha illallah, dakhalan ada kecak kali itu ya. Jadi ada pengharapan kepada Allah, raja kepada Allah, tapi raja itu jangan sampai menjerumuskan kita kepada maksiat, membuat kita berani melakukan maksiat. Betul, innallaha ghafurur rahim. Li'annahu ghaffar, li'annahu ghafur, li'annahu 'afu 'azza wa jalla. Tapi kepada siapa dia itu 'afu, ghafur, ghaffar, halim? Kita harus tahu. Kemudian takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang tidak membuat putus asa dari rahmatnya. Seperti apa? Seseorang misalkan banyak dosa, kemudian dia kena virusnya perbuatannya itu. Apa virus itu? Putus asa. Bermak tak buang bu secara keputusan. Kau ejek langak dia capai kuah. Letak kira je mengkau. Ngerajak mati cuba mengkau. Dah boleh tu. Kamu kenapa tidak berhenti bilang saya mungkin sudah takdir Allah. Saya mungkin sampai mati akan berbuat jahat seperti ini. Dah. Ini takut ke Gusti Allah tapi pas ketimbangan. Karena
ada apa namanya, di situ ada terselip keputusasaan. Saya pernah punya jamaah dulu sekitar tahun 2000-an. Waktu itu saya jadi guide. Jadi ada seorang ibu yang dia itu sebenarnya guru agama di SD di kampungnya di Bekasi. Ikut umroh, dipasrahkan kepada seorang ustadzah. Tapi ustadzahnya ini menurut saya kurang bertanggung jawab juga, karena dia selalu merasa dirinya sudah cukup untuk menangani orang itu, tapi nggak bisa menangani sama sekali. Saya berharap waktu itu coba mari master pasrahkan kan kok. Dari mari ustad, ini berjalan, IKB habis dulu. Tapi IKB ke Masyayikh Masjidil Haram kan banyak orang liwat di Masjidil Haram, tapi orang banyak nggak tahu. Itu nggak mau umroh, pergi ke Mekah, tak umroh, dapat ke Madinah, tak antar ke masjid, ntar tujuh. Sudah masuk dalam masjid dia duduk, orang sholat dia duduk, orang selesai sholat pulang, ntar nikah. Saya mau mendekati tidak boleh. Oh ya sudah, berarti tugas saya lebar. Jangan dekat-dekat Ustaz. Oh ya sudah, kalau tidak usah dekat. Barangkali saya bisa bantu, enggak usah. Ya sudah. Sampai di Mekah begitu juga. Sampai di Mekah, ntar ke Masjidil Haram itu sudah dipaksa itu norok, tapi di Masjidil Haram tojo. Sudah saya nunggu di sini. Orang nggak tahu, orang nggak baca. Mari tahu orang baca boleh noroknya. Kenapa kamu begitu, kata teman-temannya? Saya sudah tidak ada harganya lagi di mata Allah. Walaupun saya akan bertaubat, saya tidak akan ada gunanya lagi. Jangan siapa? Jangan engkau itu. Jangan engkau. Kenapa kamu itu bisa jadi begitu? Saya didatangi burung-burung yang banyak sekali yang saya tak kenal dari mana datangnya. Burung-burung itu berkata kepada saya, kamu ini orang hina, kamu ini banyak dosa, kamu tidak akan diterima oleh Allah, tidak ada gunanya lagi walaupun kamu bertobat bagaimanapun caranya. Cekun burung ngajar dia. Di Masjidil Haram itu ada seorang Yaman yang pada suatu saat ada wanita Arab itu jerit-jerit, wanita Arab itu ku ban mubahis ban matawi cuma jauh jenggur sempur diruqyah Allah la ilaha illallah wa idza qalitu fa yasbiru sampai ingat lagi jauh-jauh sempurati nyempur dia sih nyempur. Dan sebinirnya, hati ma, berikan aku air, aku mau minum. Diberi, bermetawi, kenino, disuburan tidak. Coba dia tak saudara kan, dia bilang, tepan sakit kan dia dulu. Ada. Ya, awudu saya saudara kan. Itu saya dah saksikan dari pagi mungkin ada 1,5 jam yang gitu, teriak-teriak. Akhirnya polisi perempuan tidak kuat, polisi laki-laki yang sudah. Ada orang yang bilang, Syekh, ada orang Yaman itu, kamu itu nggak usah, gimana? Bisa kamu? Nggak bisa, maaf katanya. Coba bawa itu, yang itu di Babul Umroh duduk begini, bawa ke itu, bawa ke tiang itu. Terus suruh minta tolong, Syekh, tak langkong Syekh. Minta tolong lagi. Orang itu orang Yaman, tetangga saya di Jawa Timur. Dia sebelum subuh turun ke Masjidil Haram, sesudah duha pulang. Tempatnya tidak pernah berubah di salah satu tiang di Babul Umrah waktu itu. Kita begini, kalau ada teman-teman lewat itu cuma senyum. Tidak ada kerjaan lain. Akhirnya dibawa ke itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang mau tahu ngasih tahu aja, oh katanya.
Masya Allah, ismi Syekh, ada majnun, ada jin. Masya Allah, dilihat khutmu ya, ambilkan zam-zam, ambilkan zam-zam gelasnya Masjidil Haram yang putih. Pas kita anak itu ketes langsung tendung. La ilaha illallah. Ada anak-anak. Allah. Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu ada. Makanya aja mun abang tak mampu je cepat macam makai kebadan menjadi tak kira bisa elu. Oh, betul. Masa bersingkat gini? Oh, masa? Oh, lebur. Oh, anu paling akan coba silanya Allah kan? Akan coba jin negara orang kayak gini kan? Masa ni kemudian lu 3 juta jadi ya, terlebih 3 juta. Nah, itu ni tolong kira bagi jin ya. Ya kok lihat 3 juta, kalau 1,5 juta jalan apa dia kalau bahaya. Ya bunayya, man kana lahu min nafsihi wa'id, kana lahu min Allah azza wa jalla hafiz. Wa man ansafa an-nas min nafsihi zadahu Allah ta'ala bidzalika izza wadh-dhullu fi ta'ati Allah ahaqqu min at-ta'azzuz bil ma'siyah. Wahai anakku, man kana lahu, barang siapa yang ada lahu bagi man min nafsihi, yaitu bagi man min nafsi dari dirinya man wa'idun, apa yang mengingatkan. Ketika seseorang itu bisa mengingatkan dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri sudah ada wa'id, di dalam dirinya sendiri mampu mengingatkan dirinya sendiri, kana lahu minallahi azza wa jalla hafiz, maka ada yaitu bagi man minallahi dari Allah azza wa jalla hafiz, apa yang menjaga. Ketika kita mampu mengingatkan diri sendiri, menundukkan nafsu kita, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ansafa an-nas min nafsi, dan barang siapa yang adil man akan manusia, min nafsi dari dirinya man, dia bisa berbuat adil kepada manusia dengan dorongan dirinya sendiri. Zadallahu ta'ala bidzalika izza, maka menambahkan akan man siapa Allah Ta'ala bidzalika dengan itu insaf, izza, akan kejayaan, akan kemuliaan. Wadh-dhullu fi ta'atillah, adapun menghinakan diri di dalam taat kepada Allah, ahakku, yaitu lebih benar, minat ta'azzuz, daripada sombong, maksudnya bil maksiyah, daripada dengan maksiat. Iyalah kita tidak diperbolehkan kalau ta'azzuz bil maksiyah. Kita ta'azzuz ta'azzuz itu memuliakan diri dengan maksiat. Ada yang bangga dengan maksiat itu, ada, alhamdulillah. Jangan kau pekol kau kisah pekol macam la. Jadi bahkan adzulu fi ta'atillah min syai' wajib. Man kadzaba dhahaba ma wajhi, wahai anakku, man kadzaba, barang siapa yang kadzaba, bohong, man dhahaba ma wajhi, maka hilang apa air wajahnya man, mukanya akan menjadi muka tembok nanti. Kalau sering bohong, dia tidak akan punya rasa malu sama sekali. Jadi biasa itu baik cengi jalan Madura.
Jadi man kadzaba dzahaba ma'u wajhi. Barang siapa yang bohong, senang berbohong dia, dzahaba ma'u wajhi, maka hilang apa air wajahnya man. Apa air wajah itu? Al-haya wal muru'ah wal akhlak. Orang kadang-kadang begini, saya kocak ma'u wajhi. Gula lah nyala kan oposi umpama. Temu secara samar. Begitu PNN undang tak ketemu kan pakai ketemu ketahuan saya mencuri PT dia kan. Ketika saya mau bertemu dengan Nomposi, saya malu. Itu masih bagus orang seperti itu, punya ma'ul wajhi. Tapi ketika ma'ul wajhi itu tidak ada, salah bagaimanapun saya kepada Nomposi, ketemu dengan Nomposi, ya senyum lah. Padahal apa ruang? Nah, ini dia. Betul kayak gini. Hah? Lebih aja, kalau tidak ma'ul wajhi lah. Panas aja. Padahal kita bernanya lah, apa? Anu mereka ya, lemah. Demak ya kan? Ini Johnny menurut Allah. Wa man sa'a khuluquh kathura ghammuh, dan barang siapa yang jelek apa akhlaknya man, kathura ghammuh, maka banyak apa kesedihannya man ketika hatinya masih sehat. Orang yang berakhlak tidak baik atau tergelincir mengerjakan akhlak yang tidak baik, kasuru kamu itu pasti sedih kepada dirinya sendiri. Ketika di situ masih ada ma'ul wajhi, ada akhlaknya jelek, tak pernah sedih sama sekali. Ajilah roklak yang mereka curi. Hah? Pangir edol itu kayak edol, penguncinya edol. Orang yang ini, yang nyengsiran dulu dari itu, hah? Akhlak kalau tak benar sekali, sikir sengkiran ini saya dia. Innalillahi. Adalah rosaka, penguncinya rosaka kini. Allah Taala. Wa naqlu as-sufur min mawadhi'iha aysaru min ibham man la yafham. Adapun memindahkan batu-batu besar dari tempatnya sufur, yaitu lebih mudah dari memberikan pemahaman kepada orang yang tak paham. Ibadah dan mamun tak ada paham itu akibat. Membahas anak ustaz boleh berduk bunguk. Buat orang ini kau tahu bunguk kan dia apa coba? Kan dia sentral lah yang sentral ini. Bukan kemudian sentral lembaga itu jadi makin kalau lembaga raja kalau karena tidak bangunan raja yang dua ini. Makin ini pun bangun raja pun. Ya bunayya, la takun ulwan fatubla, wala murran fatulfad. Jangan jadi kamu yaitu manisan, maka diemut kamu. Apa diemut? maka yontal sampean jajak Maduran. Hah? Maka ditelan kamu lah, ditelan. Wala murran, dan jangan jadi kamu yaitu yang pahit, fatulfad, maka dimuntahkan, maka di apa? Iya keluar bahasa Arab. Dia beda bahasa senyaman dia. Apa? Di peluai itu apa bahasanya? Kalau itu di apa? Kelodu. Ada yang peluang. Maka pas tak tahu ke saya peluang kan? Bahasa Indonesianya itu. Maka
penuh sampean, dah nuduran. Kamu itu jangan terlalu manis, nah, kata Luqman Hakim. Kamu akan ditelan sama manusia, ditelan mentah-mentah. Kecai pakai rasa harap, tak keburin ber. Jadi tidak apa, jadilah anda seperti kopi kan sia-sia. Komporan antara gula ban menjelang jelang ngomong manis mereka, manis berapa ini seperti. Ya bunayya la anzil nafsak min sahibika manzilata man la hajata lahu bika wala budda laka minhu. Anzil, posisikanlah matoron sampian nafsaka deaban sampian, posisikanlah akan dirimu min sahibika, dari temanmu, manzilah teman akan posisinya, atau ya posisinya orang la hajata lahu bika, yang tidak ada keperluan bagi man kepadamu, wala budda laka minhu, dan tidak boleh tidak laka bagimu minhu dari man. Artinya apa? Bagaimana akhlak kita berteman, bagaimana akhlak kita berteman. Hendaknya kita ini dalam posisi yang kita tidak perlu kepada orang lain, tapi orang perlu kepada kita. Dari semua sisi itu bisa dilakukan oleh semua orang, oleh semua kalangan. Cuman di sini kalau di masyarakat kan keperluan itu yang paling nampak secara materi saja. Padahal keistimewaan atau kelebihan tiap orang itu tidak sama, ada di tenaga, ada pemikiran, ada uang, ada dan lain sebagainya. Jadi posisikan diri kita ketika kita dalam perkumpulan, organisasi, atau hanya teman-teman biasa, artinya berapa orang gitu. Di perkumpulan itu membutuhkan kita. Kita tidak perlu kepada istilahnya perkumpulan itu, walaupun perkumpulan itu dirawat bersama pastinya. Organisasi lah. Organisasi itu jangan tampakkan keperluan kita di dalam organisasi itu. Zahiran wa batinan kalau bisa. Artinya tanpa organisasi itu kita bisa hidup, kita bisa duduk sendiri. Tapi hendaknya kita mengambil posisi di mana perkumpulan itu perlu kepada kita. Untuk apa Sayyidina Luqman mengatakan seperti ini? Supaya kita terhormat dimanapun dan saat bagaimanapun. Itu dia. Jadi al-ghina 'anil nas, tujuannya adalah al-ghina 'anil nas. Kita cukup dari manusia, cukuplah kita perlu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebisa mungkin itu diusahakan, sebisa mungkin. Ya bunayya imtani bima yakhruju min fika fa innaka ma sakata salimun wa inna ma yanbaghi laka min al-qawl ma yanfa'uk. Wahai anakku, imtani, cendak sampian kan jangan sebelum nyekek sampian, cegahlah dirimu, jangan mau kamu bima yakhruju min fika, atau tahan kamu bima, tahanlah dirimu bima, dengan perkara yakhruju, yang keluar min fika, dari mulutmu. Itu fika, fi ini dari fah, dari mulutmu. Fa innaka ma sakata salim, maka sungguhnya kamu salimun, yaitu orang yang selamat. Ma sakat,
Ini fa innaka ma sakatta, maka sungguhnya kamu ma sakatta, selagi diam kamu, salimun, yaitu selamat. Wa innama yanbawi, dan pastinya yanbawi, harus laka bagimu minal qaul, daripada berbicara, ma yanfa'u, akan perkara yang bermanfaat kepadamu. Ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-adqiya wa syawir fi amrika al-ulama. Jangan makan akan makananmu kecuali orang-orang bertakwa, dan bermusyawarahlah di dalam perkaramu akan ulama. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.